bukan perjalanan yang singkat selama 11 tahun untuk memulai suatu usaha dengan jatuh bangunnya, ya Rinaldi. Dan saya ingin mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini setelah 30 menit lebih kurang Rinaldi menyampaikan kisah dan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Setelah 30 menit saya ingin Anda proaktif untuk komentar, bertanya, meminta masukan kepada Rinaldi, senior Anda BP di Fakultas Teknik ya? Teknik Elektro tahun 2007 Pak Danan. 2007. Nah, 2007. Ini Tamat 2012. 2007 tamat 2012 berarti ya. Lama kuliah juga tidak terlalu lama. Ini banyak juga mahasiswa nih karena alasan wirausaha lama tamatnya gitu. Nah, ini enggak. Nah, ini berarti ada keseimbangan antara proses perkuliahan dan proses berwirausaha. Nah, ini penting juga untuk diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, Rinaldi. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita minta kepada Rinaldi, Muhammad Rinaldi Putra, untuk menyampaikan pengalaman dan kisahnya sebagai wirausaha selama lebih kurang 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Danan, Pak dosen kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah kita jadwalkan hari ini, saya diminta oleh Pak Donar itu untuk memberikan sedikit sharing atau motivasi lah untuk teman-teman yang katanya sekarang lagi buka usaha juga ya, atau ada proyek dari perkuliahannya gitu kan. Ya benar. Sedikit latar belakang Rinaldi, ada dua kelompok besar mahasiswa saat ini, yaitu yang sedang melakukan praktek kewirausahaan, berarti sedang melakukan aktivitas kewirausahaan, memulai usaha, dan yang satu lagi yang memulai bisnis plan, sedang menulis bisnis plan. Sedang menulis ya. Jadi dua kelompok itu. Oke Pak. Ya sebelumnya saya mungkin perlu perkenalan dulu ya. Nama saya Rinaldi Putra. Seperti yang dikatakan Pak Donar tadi, saya lulusan UNAN juga, yaitu Teknik Elektro UNAN, masuk tahun 2007. Sekarang saya fokus di bisnis clothing, yaitu lebih detailnya itu ke sablon dan konveksi kaos, namanya Pinci Clothing. Mungkin ada dari teman-teman yang udah tahu juga, atau yang belum tahu, itu alamatnya di Pasar Rambacang arah ke Kampus Unan, sebelah kiri kalau dari Pasar Baru. Kalau untuk Instagram atau Facebooknya bisa dilihat-lihat juga, namanya Pinci Clothing. Nah, sebelumnya mungkin latar belakang dulu ya, karena saya dari elektro. Jelas ini bukan sebuah menyimpang lah. Harusnya teknik elektro, harapan saya waktu masuk kuliah itu ya jadi teknisi lah gitu kan, atau bekerja di pabrik, di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta gitu kan. Cuman seiring perkuliahan gitu kan, ada motivasi untuk membangun usaha, dan jadilah sekarang ke bisnis yang saya geluti hari ini, sablon itu. Jadi sebuah jauh lah penyimpangannya dari ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan gitu. Namun sebenarnya ilmu yang hari ini saya terapkan di bisnis ini, sedikit banyaknya tentu saya dapatkan dari perkuliahan juga itu. Nah, dari mana saya dapatkan? Yaitu dari ketika saya mulai dari tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 itu saya aktif di organisasi-organisasi kampus gitu kan. Jadi dari situlah kita belajar bagaimana membangun sebuah mental atau
gimana namanya untuk berorganisasi atau manajemen lah gitu kan. Nah, alhamdulillah ketika kuliah sebelum adanya Pinci ini saya juga aktif di himpunan mahasiswa di Teknik Elektro gitu. Nah, awalnya Pinci ini berdirinya itu tanggal 17 November. Sekarang bulan November juga, jadi mau ulang tahun. 17 November 2009. Itu awal pertama kita memulai usaha ini. Karena dari mana sih diambil tanggalnya gitu kan. Yaitu pada bulan tanggal 17 November itu awal dari orang Unan transfer duit ke kita gitu. Jadi waktu itulah kita baru bisa mulai gerak untuk usaha gitu. Nah, sebelumnya itu dari awal kuliah perlu juga saya jelaskan atau sharing ke teman-teman di sini. Awal saya masuk kuliah itu tahun 2007, 2008 itu memang rektor kita itu waktu itu Bapak Musliar Kasim itu sedang menggalakkan program wirausaha untuk mahasiswa gitu. Jadi awal saya kuliah itu tahun 1 itu udah banyak kayak misalnya kuliah umum kewirausahaan atau apa namanya motivasi bisnis dari praktisi bisnis yang skalanya itu udah besar gitu. Dari tahun 2007 itu 2008 itu kayaknya udah mungkin apa ya sebagian besar pengusaha nasional itu udah datang ke Unan waktu itu. Kayak misalnya Bapak Bob Sadino waktu itu, Bapak Khairul Tanjung juga gitu kan. Terus ada yang dari mahasiswanya, saya sendiri pun dari elektro waktu itu kita bikin apa namanya pekan elektro acara hima ya. Itu kita udah ngundang-undang juga kayak misalnya orang-orang dari kementerian, terus yang dari praktisi entrepreneurnya itu kita pernah ngundang Kaskus juga itu. Jadi secara tidak langsung awal-awal tahun saya kuliah itu lingkungan di Unan itu udah terbentuk bahwa selain kita kuliah di sini nanti tamatnya jadi profesional di bidang kita masing-masing, ya kita ada kesempatan lah untuk menjadi pebisnis atau pengusaha gitu. Nah, hal itu diperkuat lagi sama Pak Musliar Kasim tahun 2009 itu ada namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha gitu kan. Saya juga lupa sih, saya ini angkatan pertama apa angkatan kedua gitu. Nah, waktu itu dari apa namanya? Dari program PMW ini kita diminta untuk membuat bisnis plan secara berkelompok itu minimal 2 orang atau maksimalnya kalau salah waktu itu 5 orang. Nah untuk saya sendiri kita waktu itu bikin Pinci ini 2 orang. Saya bersama kawan saya lagi di Teknik Elektro juga 2 orang. Kita bikin bisnis plan-nya, terus dipresentasikan di apa? Ada jurinya juga waktu itu ya. Terus mungkin habis penilaian baru keluar dananya. Itu pun setelah seleksi yang cukup lama dan yang ikut itu luar biasa banyak yang ikut dalam program wirausaha ini gitu. Nah, alhamdulillah kita terpilih menjadi salah satu penerima bantuan dari Dikti tersebut. Saya lupa apa Dikti atau dari Unannya. Waktu itu alhamdulillah kita terima dari yang kita ajukan 16 juta waktu itu karena maksimal perorangannya itu cuma 8 juta ya. 8 juta kali 2 harusnya 16 juta, terus turunnya ke bawah jadi 14 juta, alhamdulillah, gitu kan. Nah, kira-kira yang waktu itu angkatan saya itu, kelompok-kelompok yang lain pun di bidang-bidang makanan, ada juga di bidang peternakan, ada yang ternak kambing, ada yang ternak itik gitu kan, ada yang percetakan juga sama-sama dengan kita di sini. Terus bidang apa lagi ya? Pokoknya ya lumayan banyak juga lah bidang yang diikutkan di PMW itu ya. Jadi ada yang ber4 orang, ada yang ber5 orang. Kalau ber5 itu kira-kira waktu itu keluarnya itu sekitar 30 jutaan lah. Sekitar 30 jutaan. Nah, memang waktu itu awal-awal angkatan saya itu dapat PMW, dari Unair ada apa namanya? Nggak ada follow up ke penerimanya setelah itu, jadi dana itu ya dana lepas saja gitu.
Nah dari situlah sebenarnya tergantung ke kitanya lagi waktu itu kan. Kita udah dapat dana segini mau diapain gitu. Ada teman-teman yang dapatnya 30 juta, mereka bagi-bagi, beli laptop, beli motor, beli kamera, ya udah habis gitu aja. Karena nggak tahu juga bisnisnya itu real apa enggak gitu kan. Cuman dari proposalnya mereka juri-jurinya tertarik dan diluluskan gitu. Nah, sedangkan yang bertahan itu setahu saya sih mungkin kurang dari separuh peserta PMW itu lagi gitu. Salah satunya kalau sekarang sih yang saya tahu yang yang masih bertahan kalau yang dekat-dekat Unan itu Green Andalas itu sama saya. Green Andalas yang di simpang SMA 9. Mungkin teman-teman ada yang tahu tempat pencetakan bikin plakat mereka kan, bikin plakat, pin dan segala macamnya itu. Nah, mereka sama angkatan sama saya. Dan bisnis kita pun sama waktu itu. Awal Pinci ini kita bikin karena kita nggak tahu ya kita mau fokusnya kemana waktu itu kan, pokoknya kita bikin aja lah usaha dulu gitu kan. Nah yang tertarik bagi kita waktu itu bikinnya ya percetakan, karena dari hobi pun suka juga ya yang ngeprint kayak gitu dulu, bikin spanduk waktu itu. Nah makanya kita putuskan bidang ini. Nah cuman memang bidang yang kita yang kita terima itu, misalnya kita mau waktu itu kita maunya kita bisa bikin kayak kartu nama, kayak stempelnya, kaos juga, spanduk juga gitu kan. Nah, memang itulah ide dari awalnya Pinci ini kita mulai gitu. Nah, perlu juga saya sharing ke teman-teman di sini bahwa untuk sekarang ini, menurut saya sih mungkin udah banyak ya di pasar baru ini, atau mungkin bisa dibilang mungkin udah separuh dari usaha-usaha orang di pasar baru ini itu dimulai dari mahasiswa Unan itu sendiri gitu. Karena dari tahun 2007 sampai sekarang saya berada di Padang ini, itu udah banyak bisnis-bisnis baru yang owner itu anak-anak muda semua. Dan yang saya tahu ya mereka itu lulusan Unan juga gitu. Kayak coffee shop sekarang udah banyak juga di arah kayak laundry dulu tuh. Nah, laundry juga waktu itu 2007 itu lagi banyak yang minat untuk usaha laundry kan. Kayak kafe-kafe sekarang itu ownernya terutama anak-anak muda. Apalagi kayak konter-konter pulsa. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya di pasar baru itu kan lumayan banyak ya konter pulsa kan. Atau kalau yang lain lagi misalnya kayak elektronik, servis komputer, servis laptop gitu kan. Atau penyewaan tenda, penyewaan alat-alat camping gitu kan. Nah, ownernya itu, pemilik bisnisnya itu umumnya adalah mahasiswa Unan, setahu saya gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa program yang digagas oleh Unan dari tahun 2007 itu nampaknya berhasil. Kalau saya bilang yang berhasil ya karena nampak hasilnya gitu kan. Udah banyak mahasiswa Unan yang memilih untuk berbisnis daripada ke profesi dia di keilmuannya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi kemudahan juga bagi teman-teman karena secara lingkungan kita udah terbentuk gitu. Unan itu sekarang udah bisa dibilang kampusnya untuk entrepreneur lah gitu kan. Nah, perbedaannya kalau menurut saya dulu itu sebelum saya kuliah juga ya, mungkin angkatan-angkatan Pak Donar lah, mungkin Pak Donar tahun 2000 atau yang angkatan 90-an lah. Itu banyak juga sih sebenarnya mahasiswa yang bekerja sewaktu kuliah gitu kan. Cuman lingkungannya atau biasanya mereka itu kerja ya karena butuh duit untuk menambah biaya kuliah. Nah, sekedar itu saja gitu. Banyak dulu senior-senior saya yang katanya mereka tuh kerja di nolong-nolong jadi kuli bangunan lah, jadi kernet bus kota gitu kan. Nah, atau mereka jualan-jualan pulsa atau jualan-jualan alat-alat tulis di kampus gitu kan, atau jualan minuman. Nah, cuman waktu itu tuh motivasi mereka untuk bekerja itu ya cuman
untuk penambah belanja kuliah atau untuk menambah untuk biaya kuliah gitu kan. Setelah mereka tamat itu, otomatis mereka balik lagi ke bidang ilmunya, mau jadi guru, mau jadi profesional yang lainnya gitu kan. Jadi usahanya itu nggak dilanjutkan. Sedangkan mulai dari mungkin angkatan saya itu sampai sekarang ya, mungkin udah banyak gitu. Saya sendiri lah, contohnya kan waktu kuliah saya udah mulai usaha, tamatnya kita emang udah putuskan melanjutkan usaha yang udah berjalan itu jadi ya kan gitu. Jadi semacam apa ya? Itulah perbedaannya yang dulu dengan sekarang gitu. Nah, dan juga sekarang itu anak-anak muda itu merasa keren lah, merasa bangga ketika mereka itu punya bisnis. Meskipun bisnisnya itu kecil aja gitu. Mereka punya jualan gelang, dibikin di IG-nya, bisnisnya ini gitu kan. Mereka misalnya jualannya kaos kaki gitu. Bangga mereka itu bikin di bio IG-nya itu misalnya kaoskakiku.com gitu kan, atau ini nama halaman Instagramnya kayak gitu. Jadi ada kebanggaan bagi anak muda sekarang ketika mereka punya sebuah usaha meskipun kecil gitu. Nah, bisa jadi ini menjadi sebuah batu loncatan langkah kecil yang nantinya bisa mereka ambil ketika mau pindah ke bisnis yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, saya kira itu sebuah kemudahan yang kita dapatkan ketika kita berada di UNAN sekarang. Lingkungannya itu udah terbentuk gitu, udah terbentuk menjadi lingkungan entrepreneur gitu. Nah, balik lagi ke Pincinya, kita tahun 2009 itu kan udah banyak udah banyak kuliah-kuliah kayak gitu kan, kuliah wirausaha. Nah, itulah yang melatar belakangi juga kita mau untuk ikut ke program wirausaha waktu itu. Karena apa ya? Ada peluang lah. Pertama itu peluang. Peluang dari kampus waktu itu ada PMW, kita bisa ikutkan bisnis plan kita dan alhamdulillah berhasil itu. Nah, setelah itu apa sih yang melatar belakangi kita bikin Pinci ini gitu. Karena waktu itu udah banyak juga buku-buku yang beredar gitu. Buku-buku dari pengusaha-pengusaha nasional yang isinya tuh keren lah. Maksudnya itu bisnis-bisnis anak muda. Seperti dulu itu dari Bang Jaya Setiabudi gitu kan, nama bukunya waktu itu The Power of Kepepet itu. Baca buku itu isinya kayak bisnisnya itu jadi pebisnis itu keren gitu kan. Atau buku yang ditulis sama waktu itu ada Kedai Digital Sabtu Hari kan namanya di Jogja itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kita mendirikan Pinci ini. Kemudian juga karena kita suka di bidang percetakan kayak gitu, bikin karya gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya Pinci itu kan kita mulai tahun 2009 ya, dan itu waktu kita 2009 saya semester 4 lah kira-kira waktu itu. Semester 4 masih kuliah ya, lagi padat-padatnya sih. Waktu itu ada praktikum dari labor kan, ada aktif juga di himpunan waktu itu. Terus persiapan juga mau KKN kan. Tapi itulah menurut saya sih makin sibuk kita di kampus ya hasilnya makin bagus gitu, daripada kita cuman diam-diam aja kuliah pulang nggak jelas gitu kan. Hasilnya ya biasa-biasa aja. Semakin kita sibuk di kampus gitu kan, hasilnya makin bagus itu. Dari nilai kuliah pun itu ada ada perubahannya lah gitu kan. Kalau menurut saya gitu. Karena banyak juga teman-teman saya waktu itu kan, mereka aktif di himpunan, aktif juga di organisasi luar kampus gitu kan. Tapi kuliah mereka tuh makin bagus hasilnya gitu. Aktif yang jualan juga kan gitu. Nah, tahun 2009 itu kita mulai dirikan Pinci ini. Kemudian itu juga awal-awal itu kita cuman dikasih dana, terus kita coba-coba gitu kan, coba-coba bikin produk lah. Karena kita sebenarnya basic secara mendalam itu nggak ada.
nggak ada sama sekali. Saya nggak pandai desain, saya nggak pandai nyablon secara langsung, saya belum pernah megang alatnya gitu kan. Apalagi yang terpenting itu masalah desain itu sendiri. Saya nggak pandai CorelDRAW atau Photoshop waktu itu kan. Cuman bisa waktu itu pakai Microsoft Word lah gitu. Nah, cuman akhirnya kita coba belajar dari orang-orang percetakan di Padang gitu kan, dari internet juga belajar. Nah, tahun-tahun awal itu, setahun sampai 1,5 tahun, berarti sekitar tahun 2010, itu kita masih uji pasar lah. Saya masih di kosan waktu itu di Basecamp Elektro kan, tinggal di Pasar Baru sana. Kita tes produk sama uji pasar. Kita beli barang, kita cobain untuk pemakaian pribadi dulu gitu. Pemakaian pribadi, terus ada teman-teman anak-anak kos yang mesen juga. Nah, dari situ kita udah mulai bisa menerka nih, kira-kira produk kita ini diterima nggak sama orang gitu kan. Diterima dan orangnya butuh nggak gitu. Nah, waktu itu kita lihat ya, dan memang bisnis sablon waktu itu dibutuhkan gitu. Maksudnya apa ya? Pada tahun-tahun segitu itu bisnis sablon yang ada di Kota Padang itu cuman selingan bagi usaha-usaha percetakan, karena mereka fokusnya waktu itu di bidang plastik, di bidang apa ya, spanduk gitu kan, atau undangan. Nyablon ke kaos itu sekedarnya aja, nggak ada orientasinya ke kualitas, nggak ada. Yang penting udah ada merek waktu itu, udah oke lah gitu, udah ada sablonan aja, udah diterima sama orang-orang. Nah, kita maunya waktu itu kan mengubah mindset pasar itu, bahwa kita mau bikin nih di Padang sablon yang kualitasnya bagus, setidaknya standarnya itu standar distro gitu. Nah, alhamdulillah pasarnya waktu itu bagus gitu kan, banyak yang tertarik dari teman-teman waktu itu. Nah, apalagi waktu itu udah masuk KKN juga kan. Waktu KKN ya kawan-kawan udah mesen dari kelompok ini, mesen dari kelompok itu juga mesen. Cuman kita masih karena cuman berdua kan, kita yang ngerjain berdua, jadi kapasitasnya belum besar juga gitu. Tapi alhamdulillah mungkin di situ kemudahan yang kita dapatkan, bahwa ketika kita bangun bisnis Pinci ini, pasarnya itu pun bagus gitu. Reaksi pasarnya ke bisnis kita itu bagus. Orang butuh waktu itu gitu. Jadinya ya mungkin apa nih? Keberuntungan juga buat kita, karena pas bangun usaha langsung ada pasarnya gitu kan. Orang langsung belilah gitu. Nah, itu tahun-tahun setahun sampai 1,5 tahun awal Pinci itu. Tahun 2011 ya. Nah, itu kira-kira saya udah semester 6 ya. Udah semester 6, udah selesai KKN juga. Terus kita mau fokus ke ke semester 8 itu alhamdulillah saya udah habis kuliah. Udah habis mata kuliah, saya udah habis semester 8. Berarti saya fokus ke Pinci. Tahun 2011 itu dana yang kita dapatkan dari PMW itu masih ada sekitar 11 jutaan. Dan ya tes pasar yang kita lakukan udah selesai, terus reaksi dari pasarnya juga bagus waktu itu kan. Jadi kita putuskan nih, wah kayaknya mau buka toko aja lah gitu kan. Nah, karena dana masih ada, daripada nanti kepake kan untuk wisuda segala macamnya, ya udah kita sewain ke toko aja. Waktu itu sekitar 8 jutaan lah sewa toko. Dapatnya di Pasar Bacang. Itu dari pertama sampai sekarang alhamdulillah masih di situ. Nah, tahun 2011 kira-kira bulan Maret itu mulai kita usaha di toko. Nah, waktu di toko itu ya lumayan lah. Maksudnya menguras tenaga, menguras waktu. Karena boleh dibilang waktu itu kita emang maunya itu waktu itu udah mau fokus lah. Udah mau fokus ke Pinci ini aja lah. Waktu meskipun kita nanti tamat, ya udah di sini aja gitu kan. Jadi mulai buka usaha itu, mulai buka toko itu kita udah mau fokus aja. Jadi ada sekitar, kan saya udah semester 8 gitu ya. Semester 8. Ada sekitar 6 bulan saya di toko itu nggak ke kampus-kampus gitu. Nggak ada ke kampus-kampus. Sampai akhirnya karena TA saya, karena skripsi saya itu berhubungan dengan proyek dari dosennya sendiri. Jadi dosennya yang nyuruh saya ke atas, jadi ya, kamu
mau wisuda nggak? Ini proyek saya mau dikelarin nggak? Kayak gitu kan. Akhirnya kita bagilah. 6 bulan pertama kita buka toko itu kita fokus di toko, cari apa namanya, cari konsumen awal kan di toko itu. Terus 6 bulan yang berikutnya itu kita fokus ngelarin skripsi gitu. Karena emang waktu itu buat kita sih di teknik nggak bisa setengah-setengah lah. Skripsi sama usaha itu emang agak sulit, apa namanya, kalau setengah-setengah itu. Karena waktu itu saya bikin alat sih skripsinya, jadi agak susah itu. Jadi ada sekitar 3 bulan saya malah tidurnya di kampus saja terus gitu kan. Jadi saya kebut skripsi sampai tamat. Dan akhirnya tamat di 2012. Tamat 2012 September, udah kita habiskan semuanya, selesaiin urusan-urusan di kampus, dan kita langsung fokus ke pincinya. Nah, dari situlah saya rasa sih itu kita mulai dari nol lagi waktu itu. Karena mulai dari nol lagi, karena memang pas titik itulah kita mulai bangun manajemen usahanya, mulai bangun sistem produksinya gimana itu. Jadi mulai kita lebih profesional lagi, bagi hasilnya gimana itu. Sebelumnya sih nggak ada. Kita cuman karena hobi aja, mau dapat duitnya berapa, mau dibagi-bagi. Kalau dulu kawan-kawan mau beli rokok silakan gitu kan, mau beli nasi silakan. Nah, tahun 2012 itu kita udah mulai lebih profesional. Ini mau dibawa kemana pinci nih gitu. Nah, jadi setelah 2012 kita mulai fokus. 2013 kita alhamdulillah udah bisa kontrak satu rumah lagi untuk rumah produksi gitu. 2013 terus lanjut 2017 alhamdulillah kita udah bisa bikin udah bisa buka cabang satu di Pekanbaru, namanya sekarang masih ada Sangsaka Konveksi. Nah, itu cabang kita di Pekanbaru, namanya masih ownernya masih kita berdua gitu. Jadi waktu 2017 itu kita udah ada punya usaha 2, Pinci Clothing sama Sangsaka Konveksi. Kemudian tahun 2018 saya nikah kan, dan alhamdulillah dapat rezeki, kita buka cabang lagi yang di Padang. Waktu itu di Padang kita buka di Ulak Karang. Di Ulak Karang, habis itu cuma setahun di situ, pindah ke Lapai, sekarang masih di Lapai. Jadi pinci waktu itu, mulai dari 2018 tuh yang pincinya udah ada 2, yang di Pekanbaru 1 gitu. Kemudian alhamdulillah ada dana lagi, ada rezeki lagi. Tahun 2019 teman saya yang satu laginya nikah. Dia orang Kuantan kan, orang Teluk Kuantan. Dia buka cabang lagi di Teluk Kuantan. Namanya Sangsaka Kuantan Singingi itu artinya. Nah, jadi sampai hari ini alhamdulillah kita udah punya 4 namanya ya toko lah gitu. Yang di Padang 2, di Riau 2, alhamdulillah gitu. Nah, untuk pinci mungkin cuman segitu aja. Maksudnya perkembangannya sampai sekarang ya baru kita masuk ke apa ya, motivasinya mungkin lagi. Gitu. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Coba kasih motivasi sekitar 2 menit, Rinaldi. Nanti mahasiswa akan saya minta untuk langsung komentar dan tanya jawab. Coba berikan mereka 2 menit lah. Iyalah. Saya coba ya Pak. Kalau 2 menit kayaknya sedikit sekali ya. Ya, yang namanya bisnis ya. Bisnis itu kan kita, kalau dari teman-teman pasti lebih ngerti lah dari definisinya sendiri. Karena lebih keilmuannya lebih ke situ kan. Ya, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang. Kan secara umumnya gitu kan. Dengan memproduksi produk atau jasa. Nah, definisi bisnis maksudnya dari Inggrisnya. Bisnis itu kalau kita alihkan ke bahasa Indonesia kan artinya kesibukan kan. Bisnis bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia kan kesibukan itu. Jadi kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang mau mulai bisnis itu. Jadi dari awal-awal ini
memang harus dibentuk mindsetnya itu bahwa dengan berbisnis ini nanti kita bakalan sibuk gitu. Bakalan sibuk ngapain aja, sibuk dalam produksinya, dari marketingnya. Jadi jangan langsung berharap kalau kita udah bisnis langsung menjadi bos gitu, langsung ya nggak semudah itu juga gitu. Nah, jadi dari awal kita mulai usaha ini harus kita tanamkan di mindset kita bahwa kita udah siap dengan segala kesibukan yang ada di bisnis itu sendiri. Mulai dari nanti yang kita mau branding, atau misalnya untuk promosinya, pergi ke sini, pergi ke situ, ikut bazar di sini, ikut bazar di situ gitu kan. Atau kita disibukkan dengan produksinya, bikin packagingnya, bikin produksi dari barang itu sendiri gitu. Jadi memang secara waktu itu udah habis kita. 24 jam kayaknya nggak cukup waktu sehari bagi kita yang udah sibuk di bisnis gitu kan. Saya aja awal dari di Pinci itu, awal udah di toko itu, boleh dibilang saya kerja 14 jam sehari selama lebih kurang 4 tahun gitu. 14 jam sehari. Sisanya ngapain? Ya tidur gitu kan. Tidur kerja. Jadi habis di situ aja. Jangan harap kita bisa nongkrong ke sana ke sini gitu kan. Pergi ngopi-ngopi sama kawan. Jauh, waktu itu jauh sekali. Kita udah disibukkan di toko aja. Selama 4 tahun itu ya udah kita sibuk itu. Jadi untuk awal-awal ya saya mungkin kasih tahu ke teman-teman ya, harus siap dengan kesibukan yang bakalan kita hadapi di bisnis kita tersebut itu. Kemudian karena sebagian dari teman-teman di sini udah ada yang mulai usaha dan udah bikin bisnis plan juga ya. Kira-kira kita harus bagaimana sih mulai usaha itu ya? Menurut saya setahu saya yang sudah saya alami gitu kan. Carilah usaha kita itu yang sesuai dengan minat kita sendiri gitu. Karena apa? Karena ketika usaha kita itu sesuai dengan hobi kita, atau lebih kerennya itu passion lah kata orang sekarang kan. Sesuai dengan passion kita. Jadi capeknya itu nggak kerasa gitu. Kita ngerjain itu enak. Misalnya kawan-kawan hobi di bidang fotografi, mau bikin usaha di bisnisnya wedding fotografi, atau mau bikin studio foto kayak gitu kan. Atau misalnya teman-teman sukanya di masak-masak, ya bikinlah bisnisnya kuliner gitu kan. Yang penting kita itu dari awal udah senang dulu dengan bisnis yang mau kita jalani. Karena kita juga nggak tahu sih setelah berapa lama kita jalani usaha, kita mungkin nggak 100% kita bakalan sukses gitu kan. Ada orang-orang yang udah berapa tahun jalan, udah besar, tahu-taunya bangkrut juga gitu kan. Nah, ketika kita kan juga nggak mau bangkrut lah ya, cuman itu adalah sebuah tantangan yang bakalan bisa atau ada kemungkinan akan kita lalui gitu, kebangkrutan atau bangkrut itu. Nah, ketika kita mulai usaha itu dengan passionnya, ya udah kalau bangkrut ya energi kita untuk bikin usaha yang baru itu ada lagi gitu. Kalau kita bikin usaha tapi bukan sesuai dengan hobi kita, nah ketika kita bangkrut, nggak ada lagi yang tertinggal dari bisnis kita itu. Kita ngerjainnya udah capek-capek dari awal kan. Nah sekarang bangkrut pula gitu kan. Jadi kayak sia-sia lah waktunya itu. Jadi mungkin awal-awal fokuskan ke usaha yang memang passion dari kita masing-masing gitu. Nah, yang kedua, mulai usaha dari nol itu ya, kita harus gimana itu fokus ke satu peluang usaha saja gitu. Nggak usah lah terlalu banyak. Saya mau bikin bisnis kuliner, saya maunya ada catering juga, ada rumah makan juga. Nggak usah kayak gitu dulu lah. Mungkin teman-teman fokusnya ke satu bidang dulu aja. Fokuskan ke situ. Jadi strategi yang kita pakai itu lebih lebih tertuju ke pasar yang jelas gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak, misalnya di Pinci dulu ya kita ya. Kita kan dulu bikin stempel juga, bikin kartu nama juga, bikin spanduk juga, bikin kaos juga gitu kan, bikin pin. Nah dulu kita bikin pin juga, lumayan lah omset dari pin ini. Akhirnya kita capek sendiri, kita cuma berdua kerja waktu itu.
Orang orderan PIN, kita kerjain PIN. Orang orderan kartu nama, kita kerjain juga kartu nama. Sekali masuk semuanya, nggak tahu apalagi yang kita kerjain gitu kan. Jadi kita udah disibukkan di situ, marketingnya nggak ada, untuk pengembangannya nggak ada. Dan rasanya pengembangan dari usaha itu ya segitu-segitu aja gitu. Nah, kita maunya waktu itu, kita jelas arahnya kemana, dan akhirnya kita putuskan yang lain-lain itu kita buang bikin kartu nama ini nggak usah lah, bikin spanduk nggak usah, bikin pin nggak usah. Jadi kita fokus ke kaos aja. Dari tahun 2010 2011 itu kita udah fokus ke kaos aja sih. Dari 2011 waktu buka toko itu kita udah fokus ke kaos aja sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kalau sekarang karena udah dibantu sama karyawan kan, jadi ada pengembangannya lain, kita bisa bikin merchandise bisa jadi gitu kan. Cuman di awal-awal lebih baiknya kita fokus ke satu bisnis aja gitu. Jadi arahnya itu jelas, kita mau kemana, target pasar kita siapa, gimana cara marketingnya itu jelas, siapa-siapa aja yang kita tuju, dan kita lebih ilmu kita di bidang itu lebih mantap lah gitu. Di satu model bisnisnya. Kemudian untuk teman-teman, karena masih pemula mungkin ya, karena memang mulainya mungkin dari nol gitu kan, selalulah kita itu mau belajar dari orang lain. Ibaratnya karena apapun ilmu yang diberikan sama orang lain, baik itu usahanya itu udah jalan lama atau jalan baru, dia ngasih kita ilmu, ya udah terima aja gitu. Karena mungkin dari situlah kita ada ide-ide untuk kita terapkan di bisnis kita. Kalau secara istilahnya kalau dulu itu namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Kita lihat bisnis orang itu, kita amati. Gimana sih bisnis orang itu bisa nggak diterapkan ke kita gitu kan? Atau kalau kita bisa tiru ya tiru, atau modifikasi. Kalau modifikasi itu misalnya di produknya gitu. Kalau orang itu udah fokus di bidang satu, misalnya produknya ke arah situ, kira-kira kita mau kemana nih? Cuman kita bisa ambil ide-ide dari usaha-usaha orang itu. Gitu. Nah, baik, Rinaldi. Kalau dari saya sih tiga itu ya. Mantap. Jadi kalau dalam teorinya itu ada istilahnya ya, fokus dalam bisnis itu penting. Ya. Tadi dimulai dari passionate ya. Iya, passion Pak. Passionate entrepreneurs. Nah, lalu ditambah dengan fokus pada produk yang paling dianggap menguntungkan gitu kan. Iya. Plus yang terakhir tadi itu terbuka pada perubahan, ya? Terbuka pada masukan-masukan gitu kan. Iya, terbuka. Nah, ini penting untuk dicamkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, untuk lebih interaktifnya, kita minta mahasiswa-mahasiswa ini yang tadi sudah saya sampaikan ada yang sudah memiliki proyek kewirausahaan, lalu ada yang sedang menulis dokumen bisnis plan. Saya minta kalian segera untuk memberikan komentar atau pertanyaan kepada Rinaldi. Silakan. Sudah ada 40 mahasiswa ini yang hadir. Silakan. Ada kelas kewirausahaan, ada praktek kewirausahaan, tolong disampaikan, bisa jadi ada masalah atau minta perspektif dari dunia usaha yang diwakili oleh Rinaldi hari ini. Silakan. Silakan Teza. Teza, suara Anda belum terdengar. Halo. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rinaldi Putra yang sudah ngasih motivasi buat kami yang ada semua, Bang. Dan mungkin langsung saja, Bang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya juga saya sedang menjalankan sebuah usaha hari ini, Bang, bersama masyarakat di Kampung Sungkai. Cari juga
bagaimana perspektif Abang sebagai entrepreneur di masa pandemi ini, Bang. Nah, jadi pertama yang ingin saya tanyakan, tadi kan Abang sampaikan bahwasanya untuk jaringan Pinci ini ada 4 ya, Bang? Iya. 2 di Sumbar, 2 di Riau. Adanya nanti terjadinya Putus-putus suaranya. terdengar. Suara Anda kurang stabil, Putus-putus, Teza. ya. Putus-putus. Kira-kira terdengar jelas, Bang? Iya, udah. Oke, baik. Jadi yang ingin Teza tanyakan itu kan kebetulan Abang juga punya 4 cabang, 2 di Sumatera Barat dan 2 di Riau. Nah, pertanyaannya seandainya Bang, terjadinya sebuah ketimpangan pendapatan di masing-masing cabang tersebut. Nah, apakah cabang yang mempunyai pendapatan yang lebih kemungkinan akan menutupi cabang yang kekurangan atau sebagai apa? Jadi saling menyelamatkan, Bang. Atau begitu di cabang tertentu gitu kan sudah menurun dan memungkinkan untuk bangkrut, akhirnya Abang pilih bangkrutkan atau seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, ini di masa pandemi ini gitu kan Bang, Tezo kurang tahu pasti apakah permintaan clothing ini cukup tinggi apa enggak di masa pandemi, terkhususnya untuk baju. Mungkin kalau untuk masker, iya bisa kita katakan pasti ada permintaan itu. Nah, namun dari Abangan sendiri untuk terus bisa konsisten gitu kan, berada di penjualan yang normal seperti apa Bang? Atau trik-trik Abang lah di masa pandemi itu seperti apa? Kemudian perihal ATM tadi yang Abang sampaikan, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya pikir untuk bisnis clothing ini kan cukup terkenal Bang di beberapa kota, contohnya seperti Bandung, Jogja. Nah, apalagi organisasi-organisasi sekarang kan banyak tuh yang mesan bajunya itu di sana gitu Bang. Nah, kenapa Abang meyakinkan diri untuk buka di Padang? Mungkinkah harganya itu lebih bisa bersaing dengan yang ada di Bandung atau Jogja Bang? Mungkin itu aja dulu Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Teza atas pertanyaannya. Yang pertama, ya langsung Rinaldi. Ya, tentang cabang tadi ya pertama. Alhamdulillah kita di Pinci kan udah ada 4 cabang sekarang ini. Memang untuk awal-awalnya kita pakai sistem apa sih namanya, saling support gitu kan. Kalau kita mau, karena awalnya kita awalnya Pinci ini 1 di Padang gitu. Nah, kita buka ke Pekanbaru itu dana seluruhnya kita ambil dari Pinci ini awalnya. Kemudian di sana udah berkembang dan alhamdulillah ya sesuai yang kita kita rencanakan di Sang Saka itu sendiri, alhamdulillah penerimaan pasarnya lebih udah bagus juga. Jadi mereka udah bisa bertahan sendiri. Kalau sekarang kan dari 2017 ke 2000, udah 3 tahun di situ kan. Jadi alhamdulillah ada pengembangan sendiri. Jadi yang di Pekanbaru udah bisa bertahan dengan cash flow dia sendiri gitu. Nah, khusus yang habis itu kan kita buka yang di Ulak Karang ya. Setahun itu memang kalau boleh dibilang ya mungkin kesalahan kita buka di situ kurang matang juga sih sebenarnya di posisi tempatnya gitu kan. Jadi setahun di Ulak Karang itu emang nggak ada profitnya, kalau boleh dibilang nggak ada profit sama sekali lah gitu kan, karena tempatnya nggak bagus dan orang situnya sedikit sekali gitu kan. Nah, memang ketika itu untuk operasional yang di Ulak Karang itu kita bantu dari Pinci yang di Pasar Ombacang gitu, karena bagaimanapun juga secara idenya kita udah benar, kita mau bikin sebuah cabang di Padang gitu, jadi 2 lah gitu kan. Nah, itu ide sebenarnya. Jadi bagaimanapun juga itu kita harus pertahankan. Bagaimanapun juga kita carikan solusinya. Kalau memang di setahun sampai 2 tahun dia itu belum menghasilkan, ya sepanjang itu ide itu masih prospeknya itu masih bisa kita lihat dan kita rasakan kayak ada lah
kemungkinan bakalan berhasil gitu kan. Kan kita sendiri yang tahu ya. Nah, kalau masih memungkinkan usaha itu untuk dilanjutkan, meskipun masih minus lah atau cuma ngabisin duit lah gitu kan. Nah, tetap usahakan kita support gitu. Dan alhamdulillah kalau sekarang nggak bagus kan kita pindahkan ke Lapai. Nah, alhamdulillah sekarang yang di Lapai pun udah bisa berdiri sendiri. Jadi kalau untuk apa namanya ya, untuk keuangannya sebenarnya kita udah bikin sendiri-sendiri jadinya sekarang. Pinci Pasar Macang sendiri, yang di Lapai sendiri, yang di Pekanbaru sendiri. Nah, yang di Kuansing pun gitu juga. Awal-awal Kuansing didirikan itu dari dana di Pekanbaru gitu kan. Terus yang tim kita di Kuansing itu mulai cari pasarnya di situ sampai mereka bisa bertahan, dan sekarang pun alhamdulillah keuangannya masing-masing udah terpisah gitu Teza. Kalau menurut saya sih ya itu tadi, kita yang tahu sendiri kan, ini bisnis ini kita harus selamatkan atau enggak nih gitu kan. Karena belum tentu bisnis yang kita lihat hari ini tidak berhasil, itu mana tahu. Nah, ada kemungkinan dia berhasil di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Bisa jadi karena hari ini kita salah dalam mengambil keputusan aja. Misal salah di posisi, atau salah di mengambil pasarnya siapa gitu kan. Kita nggak dapat pasar yang tepat ya jelas orang yang belanja ke kita nggak ada gitu. Nah mungkin karena kesalahan keputusan kita itu makanya belum berhasil. Tapi ada kemungkinan dia berhasil gitu. Nah mungkin kayak gitu yang pertama. Yang kedua di masa pandemi ya, di masa pandemi jujur aja Pinci jauh menurunnya. Kalau jauhnya itu berapa ya lebih lah separuhnya gitu kan. Dan hari ini pun kita masih dalam tahap masih survive lah, bertahan dari pandemi ini. Kenapa bertahan? Karena kita nggak mau bangkrut juga di masa pandemi kan. Karena kita cuma punya usaha ini aja gitu, clothingan aja, keempat-empatnya di bidang clothing. Kita nggak mau bangkrut lah hari ini gitu kan, karena pandemi ini. Jadi ya mau tak mau kita apapun caranya, setidaknya kita bisa survive sampai kapanpun pandemi ini bisa berakhir itu. Ya untuk saat ini ya kita nggak bisa terlalu pikirkan ke arah pengembangan kita bagaimana, harus mulu-mulu besoknya seperti apa, ya enggak lah. Tetap kita harus realistis, pandemi kayak gini, permintaan pasar menurun, banyak orang-orang yang dulunya belanja kaos ke kita, hari ini mereka nggak mau belanja karena mungkin dana dari instansi yang nggak ada, dana dari komunitas yang nggak ada, atau dari secara pribadi mereka juga menahan uang kan, ya kan masing-masing kita kena dampak lah dari pandemi ini gitu kan. Jadi emang masing-masing orang sekarang pasti kalau mau belanja ya mikir-mikir gitu, apalagi kalau kita di bisnis clothingan, bukan bisnis primer ya, bukan bisnis primer. Kecuali kalau misalnya kita bisnisnya di bidang makanan, itu mungkin kalau untuk sekarang udah normal lagi gitu kan. Cuman karena kita bisnisnya itu di bidang clothingan gitu kan, bukan kebutuhan primer dari masyarakat gitu kan. Jadi ya otomatis semuanya terdampak. Dan mungkin bukan cuma Pinci aja yang terdampak gitu kan. Nah, yang terpenting adalah kita bisa survive aja Teza gitu. Survive di masa pandemi sampai kapanpun kita nggak tahu. Nah, kalau udah survive, kalau kita masih bisa bergerak sedikit, ada pengembangan sedikit-sedikit, ada inovasi sedikit, ya udah jalanin aja gitu. Tapi kita juga nggak berharap terlalu banyak sih. Yang penting kita bisa survive. Nah, yang ketiga, ATM ya. Kenapa di mana sih Pinci ini? Kenapa dibikinnya di Padang, di Pekanbaru gitu kan? Kenapa nggak langsung di Bandung aja gitu? Karena nggak semua orang mau bikin kaos ke Bandung. Nggak semua orang mau bikin seragam ke Bandung. Kenapa? Karena ya ada kendala-kendala tertentu juga. Misalnya mereka nggak mau ribet di bidang pengiriman, takut nanti barangnya rusak di jalan misalkan. Kemudian mereka juga sebagian orang masih takut belanja online gitu. Ada yang ditipu, kena tipu sekali jadi trauma. Nah, sampai sekarang pun hal-hal seperti itu masih ada. Gitu. Kemudian ada orang yang memang mereka itu order ke kita, mereka mau tahu prosesnya gimana gitu.
mereka bisa kontrol pekerjaan kita udah sampai mana. Kalau misalnya ada yang diragu sedikit, misalnya mereka langsung ke tempat kita. Bang, ini kok kayak gini gitu kan? Atau ini mau diganti seperti ini. Jadi prosesnya cepat gitu. Sedangkan kalau mereka order ke Bandung kan nggak secepat itu prosesnya. Mau diganti-ganti gini kan nggak bisa gitu kan. Jadi tetap ada peluang bagi kita, meskipun kita di Padang, ada pasar-pasar tertentu yang pengennya dengan kita gitu, bukan di Bandung. Nah, dari segi harga pun, kalau bagi kita di Pinci, harga bukan positioning kita pertama. Artinya positioning itu adalah penawaran atau kelebihan kita yang nomor satu. Gitu. Nah, perlu juga saya sampaikan, Pinci ini kita bangun dari awal, positioningnya itu di bidang pelayanan. Pelayanan dari kepada konsumennya, kemudian dari kualitasnya. Kalau soal harga itu mungkin saya bukan nomor 3 lah, mungkin di bawah itu gitu. Karena memang kalau dari segi harga di sekitaran Padang aja kita udah tinggi harganya. Nah itu. Cuman yang kita tawarkan ke konsumen kita adalah pelayanan. Respon kita gimana ke orang itu. Nah, kita berusaha kalau orang ngechat ke kita dari WA, dari Instagram, kita langsung balas lah gitu kan. Respon kita pun bagus. Terus follow up ke konsumennya. Terus kalau konsumennya udah mesan, besoknya ada kemungkinan dia mesan lagi karena hubungan kita baik. Nah, itu sebuah kelebihan yang kelebihan lain yang bukan hanya orang tuh nyarinya di masalah harga aja gitu. Nah, mungkin gimana Teza? Menarik itu Rinaldi. Tadi saya menangkap satu sebenarnya yang cukup menarik juga dari Teja tadi, pertanyaannya seperti ini. Di awal berusaha itu dengan segala macam kompetitor yang banyak beragam gitu ya. Kenapa berani kan gitu? Kenapa berani masuk ke dunia printing ini, ya sablon ini? Nah, sebenarnya tahun 2009 itu bisnis clothingan di Padang belum ada. Boleh saya bilang belum ada, karena memang belum ada waktu itu. Karena orang percetakan yang banyak itu mereka bikin spanduk, bikin undangan, bikin apa ya? Kalau sablon itu lebih banyak ke sablon kayak plastiknya, kantong plastik, kayak karung goni gitu kan, karung lah. Berarti Pinci bisa dikatakan salah satu pionir juga ya di Kota Padang. Nah, untuk sablon kita bisa dibilang lah yang awal-awal di Kota Padang ini. Apalagi dengan positioning kita tadi itu adalah kita mau kembangkan bisnis clothingan yang sesuai dengan standar distro di Kota Padang. Nah, untuk yang kayak itu mungkin Pinci adalah yang nomor 1 di Kota Padang kayak gitu, Teza. Waktu itu. Baik. Kalaupun ada konveksi-konveksi besar yang di Padang yang udah lama kayak Lavera konveksi yang di Tarandam sana, terus ada yang di Bypass sana, mereka juga bahkan udah besar ya, udah kayak di Bukit Tinggi kan banyak tuh konveksi itu. Cuman mereka itu lebih ke pengadaan. Nah, bedanya apa? Kalau pengadaan itu ya kualitas nggak ditonjolkan. Mereka cuma ngejar kuantitas sama nilai project karena konsumennya kan dari orang dinas ya. Jadi sesuai enggak dengan harga budget dari perusahaan atau budget dari instansinya. Ya udah gitu aja. Kalau untuk kualitas enggak ditonjolkan kali gitu. Baik, terima kasih Rinaldi, terima kasih juga Teja sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Sekarang silakan yang lain untuk bertanya atau berkomentar menanggapi apa yang disampaikan oleh Rinaldi. Pertanyaan dan komentar juga bisa dilakukan lewat chat. Oke, Sarah Audia. Silakan, Sarah. Baik, Bang. Sebelumnya terima kasih atas materinya, Bang. Di sini saya mau bertanya, Bang. Kalau untuk memulai bisnis, kan Abang bilang tadi kita lebih baik yang sesuai dengan passion kita. Bagaimana kalau seandainya yang sesuai dengan passion itu pasarnya belum jelas, sedangkan kita bisa ada melihat bisnis lain yang pasarnya sudah jelas tapi tidak sesuai dengan passion kita, Bang. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana cara Abang buat survive pada saat pandemi sekarang ini? Kiat-kiat Abang lebih tepatnya, Bang. Makasih, Bang. Terima kasih, Sarah. Nah, tadi ya saya bilangnya kan
tipsnya mulailah bisnis itu yang sesuai dengan passion dari kita pribadi gitu kan. Nah, kalau kita sekarang ini boleh nggak sih kita mulai bisnis yang bukan passion kita? Ya boleh aja gitu kan. Boleh kalau kita memang udah lihat pasarnya di situ gitu kan. Cuman bicara soal passion itu sebuah kepuasan sebenarnya. Kalau kita bekerja di bidang yang kita cintai gitu. Karena motivasi kita berusaha itu memang sih kita mau cari uangnya. Cuman dapat uang saja bukan nyari uang itu bukan pilihan nomor satu lah gitu kan. Karena nggak selamanya uang itu bikin kita senang lah gitu kan, bikin kita bahagia kayak gitu kan. Bisa jadi kita dapat uangnya banyak itu, tapi capeknya nggak hilang-hilang gitu. Gimana tuh? Nah, boleh nggak sih kita bikin usaha yang berbeda passion, tapi kita udah tahu pasarnya? Boleh gitu, boleh. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau seandainya setelah kita jalankan 10 tahun, 20 tahun, kita udah besar, prospeknya udah bagus, bisnis kita udah besar, dan sewaktu-waktu kalau dia bangkrut gitu kan. Nah, apa yang kita kerjakan itu kayak nggak ada artinya lagi gitu. Kata uang, motivasi kita tadi uang kan. Nah, hari ini kita udah bangkrut, uangnya nggak ada lagi. Nah, apa yang kita dapatkan? Sedangkan kalau kita bekerja sesuai passion, saya katakan tadi kan, saya awal di Pinci itu mungkin ada sekitar 3 tahun, 4 tahun tuh kerja sehari 14 jam. Capek nggak? Capek. Tapi nggak kerasa capeknya karena saya senang kerjainnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih kiatnya kita survive di masa pandemi? Kiat survive kalau bagi saya, ya karena saya di bidang clothing ya, hari-hari biasa kan saya nyablon tuh. Nyablon, bikin kaos, bikin kemeja, terima orderan jaket kayak gitu kan. Nah, di masa pandemi ya otomatis kita pindahnya ke masker, ke hazmat kayak gitu. Kemudian gimana sih kita bisa bertahan? Nah, gimana bisa bertahan dari ketika masa pandemi ini? Ya alhamdulillah dari strategi yang kita jalankan sebelumnya. Maksudnya gini, kita di Pinci ini awalnya jasa konveksi dan sablon. Kita terima orderan sablon. Kita terima orderan bikin seragam, bikin kemeja, jaket, dan segala macamnya. Tapi udah setahun ke belakang dari sebelum pandemi itu, kita udah mulai bikin side job-nya atau gimana ya, bikin bisnis anakan lah dari Pinci ini, tapi itu masih di Pinci. Yaitu kita jual bahan baku waktu itu. Sampai sekarang kita masih jual bahan baku. Jual bahan baku sablon. Jual kaosnya juga kita. Jual tintanya juga, jual alat-alat sablon, perlengkapan sablon. Orang kalau mau belajar sablon dari nol, kita bisa ajarkan alat-alatnya kita udah ada jual sendiri. Nah, itu sebuah kekuatan yang bisa bikin kita survive juga di masa pandemi. Karena teman-teman tukang sablon yang lain, mereka yang biasanya belanjanya ke Bandung lebih banyak, karena di masa pandemi ini orderan sedikit, otomatis belanja ke kita juga gitu. Mereka beli kaos biasanya ke Bandung dalam rollan, misalnya kaos roll itu sekitar 10 lusinan lah gitu, karena supaya dapat harga grosiran. Nah, kan banyak tuh di Padang ini. Saya kebetulan juga pengurus di komunitas sablon dan konveksi di Sumbar kan. Jadi itu banyak isinya banyak anggotanya di Sumbar ini gitu. Jadi kayak dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi, dari Batu Sangkar, dari Damas Raya, dari Pariaman, dari Pasaman. Nah, selama masa pandemi, otomatis mereka juga kena efeknya. Biasanya mereka belinya itu lebih banyak ke Bandung. Hari ini enggak. Mereka dapat orderan kecil-kecil aja. Nah, kemana belinya? Ya salah satunya ke Pinci gitu. Nah, itu sebagai salah satu kiat-kiat survive kita juga sih sebenarnya. Nah, kemudian yang paling utama itu, maksudnya udah jelas itu ya udah. Sekarang kita bikin masker, bikin hazmat, itu. Baik, terima kasih Rinaldi, terima kasih Sarah. Oh iya, mungkin itu dari Pincinya ya Pak ya, maksudnya secara umumnya
kiat survive di masa pandemi ini adalah menurut saya carilah side bisnis kita yang masih bisa kita jalankan pada masa pandemi ini untuk menutupi operasional di bisnis kita yang utama gitu. Misalnya teman-teman nih jualannya biasanya jualan makanan, jualan makanan gitu kan. Hari ini nggak ada. Kira-kira apa sih yang bisa kita jual tuh? Nah, misalnya kita jual frozen food aja gimana gitu kan. Nah, kita jual frozen food bisa dikirim ke luar kota gitu kan. Biasanya kita nih catering nih, anak mahasiswa belanja ke kita, beli makan siang, makan malam gitu kan. Nah, karena pandemi orang mahasiswa nggak ada, ya kita nggak jualan gitu kan. Tapi ide kita adalah gimana sih kita bisa bikin usaha baru sebagai pengganti dari usaha ini. Dan usaha ini kalau bisa jalanin juga itu. Nah, salah satunya kayak itu. Misalnya kita di bidang catering, kenapa nggak bikin kayak jualannya kita online atau jualan frozen food yang tahan lama gitu kan. Nah, pasarnya pun lebih besar mungkin gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisnis sampingan lah. Yang penting kita bisa bertahan dulu masa pandemi ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Rinaldi. Itu hal-hal yang menurut saya sangat berguna ya bagi mahasiswa kita untuk pokoknya ada plan B-nya lah gitu ya. Iya. Ya, ada tadi istilahnya untuk menghadapi masa sulit ini ada hal-hal yang bisa dilakukan walaupun itu bukan sebelumnya tidak direncanakan gitu kan. Baik, selanjutnya silakan. Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini kesempatan yang sangat-sangat baik ini untuk menimba ilmu dan pengalaman dari seorang praktisi dan yang sudah melakukan ini secara konsisten selama lebih kurang 11 tahun ya. 11 tahun bulan ini ulang tahunnya gitu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Saya cek di sini siapa ini. Coba siapa? Kasadi, silakan. Iya Bang, mau tanya Bang. Sebelumnya terima kasih sudah memberi waktu Bang. Saya ingin bertanya mengenai bisnis franchise Bang. Sebelumnya kalau misalnya di saat muda-muda sekarang pastinya ada beberapa modal yang belum bisa dikumpulkan dengan banyak karena kan masih jajan di atas orang tua Bang. Jadi kalau misalnya di saat pemula memulai bisnis itu pasti juga membutuhkan modal yang besar untuk membeli franchise tersebut. Menurut Abang, dalam pengumpulan modal menggunakan pinjaman itu termasuk hal yang biasa atau tidak di dalam dunia pembisnisan, Bang? Dan juga bagaimana jikalau modal tersebut tidak dapat ditebus dengan waktu yang cepat? Apakah ada tips yang bisa dilakukan, Bang, mengenai modal saat muda-muda sekarang, Bang, masa muda sekarang? Oke, berarti Kasadi ini ingin berwirausaha tapi takut utang, nah, kan gitu. Silakan. Iya, maksudnya nanya utang itu hal yang biasa atau tidak, gitu. Silakan. Ya. Itu pertanyaan dari Kasadi tadi, tapi awalnya tadi ngomongnya franchise ya. Mungkin saya tertarik dulu ke bidang franchise-nya ya. Bidang franchise itu kalau menurut saya itu bagus ya. Bagus karena dengan modal mungkin yang cukup nggak terlalu besar gitu kan. Kita udah dapat bisnisnya yang stabil gitu kan. Kita disediakan tempatnya, disediakan bakunya gitu kan. Disediakan bagaimana sih bikin keuangannya. Nah, itu kan sebuah kelebihan dari bisnis franchise ya. Kalau yang saya tahu sih, dari dulu tuh udah banyak sih yang franchise-franchise yang ada di Kota Padang ini kayak misalnya Tela dulu. Pernah tahu nggak? Tela Crash dulu. Ada juga kayak, saya nggak tahu ya, Coklat Changer itu franchise nggak sekarang itu? Iya, itu udah banyak iya, kan? Nah, franchise kan? Dengan dana misalnya sekitar 8 juta sampai 10 juta yang mungkin masih bisa di-cover sama orang tua kita kan. Kita udah punya bisnis, nah, setidaknya untuk bertahan lah gitu kan. Nah kan kira-kira dengan kalau untuk skala bisnis ke modal 10 juta, 8 juta itu kan belum bisa dikatakan besar ya. Artinya masih kecil lah gitu. Nah tapi kita udah bisa dapat usaha yang bagus gitu kan. Nah itu sebuah kelebihan dari franchise itu. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan juga, kalau misalnya teman-teman bisnis franchise bagus,
Tapi dalami ke bisnisnya itu. Artinya kita harus tahu model bisnis di franchise itu gimana. Belajar ke arah ke atasnya lagi. Orang yang punya franchisee-nya itu, franchisee namanya, franchiser atau franchisee namanya. Orang yang punya franchise-nya itu, mereka itu bikin manajemennya seperti apa gitu. Nah, bikin manajemennya seperti apa, bikin keuangan perusahaannya seperti apa, karena kan kita udah bisa belajar langsung kan, karena dikasih modulnya ke kita kan. Kayak misalnya gimana cara mencari karyawan, mereka yang cari karyawan. Gimana cara mentraining karyawan, mereka training langsung karyawan kita kan. Terus gimana cara bikin keuangannya, kita dikasih langsung mungkin kayak semacam aplikasi untuk manajemen keuangannya langsung dikasih kan. Terus bagaimana cara untuk produksi yang jualannya itu, misalnya kita jualan minuman atau jualan gorengan gitu kan, kita diajarin cara milih bahan bakunya, cara masaknya gimana gitu kan, tips-tipsnya, mungkin ada rahasia-rahasia kecilnya ya di bidang franchise-nya itu kan. Nah, kita kan dikasih tahu tuh semuanya gitu. Nah, untuk teman-teman yang di bidang franchise, usahakan ilmu yang kita dapatkan dari 8 juta itu besar jadinya, artinya kita dapat ilmunya semuanya. Jadi ketika franchise ini mungkin boleh dibilang, kalau franchise kan nggak bisa dibilang bertahan lama ya, mungkin setahun 2 tahun habis itu hilang, karena tren-trenan sih franchise kan. Nah, setelah kita habis masa di franchise itu, atau boleh dibilang kalau kita nggak berkembang lah dengan bisnis franchise-nya, minimal kita dapat ilmunya gitu. Nah, ilmu itu luar biasa penting, karena franchise itu udah stabil dari atasnya ke bawahnya gitu. Nah, dari situ kita bisa ambil ilmunya yang banyak gitu. Nah, itu yang franchise. Kemudian yang modal ya, modal. Gimana sih modal dalam usaha itu? Kalau menurut saya sih, yang pertama itu mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa dalam usaha itu uang bukanlah modal segalanya. Itu yang pertama, yang perlu kita ketahui, uang bukan modal segalanya. Nah, bukan artinya bukan satu-satunya modal untuk sukses, uang gitu kan. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha pemula yang memulai dari nol bahkan, atau dari dana yang sangat minim gitu kan. Jadi jangan kita terpaku dulu bahwa kita harus punya modal yang besar baru kita bisa buka usaha. Enggak harus. Karena apalagi sekarang udah banyak penawaran-penawaran dari orang lain, bikin mau jadi dropshipper nggak Kak? Katanya kan. Atau mau jadi reseller nggak? Nah, itu kan dengan modal yang sekecil-kecilnya kita udah bisa punya usaha. Nah, tergantung kita mau ambil di mana. Kemudian, kalau memang kita harus punya modal dulu mau buka usaha, gitu kan. Nah, setidaknya kita punya modal mungkin 10 juta atau 20 juta, gimana sih caranya gitu kan. Ya, apa ya? Ya boleh kita misalnya pinjam ke orang tua, ya bagus kan, kalau orang tua kan resiko lebih kecil gitu kan. Atau kalau kita yang lebih lebih profesional itu jangan ke banknya dulu, cari investornya. Gimana kita meyakinkan teman, meyakinkan keluarga, meyakinkan orang-orang yang udah mungkin punya dana berlebih lah, gimana dia bisa jadi investor di perusahaan kita. Bisa jadi mereka kita butuh 20 juta, mereka bisa bantu 5 juta, ya itu udah cukup. Misalnya kita bisa cari 2 orang lagi atau 3 orang lagi kan, kayak gitu. Kemudian, kalau memang nggak ada pilihan lain, kita ke bank gitu kan. Nah, kalau ke bank ini, kita dari Pinci sih, kita nggak punya pengalaman ya di bank soalnya. Apa ya? Ya mungkin itu sebagai salah satu, tunggu sebentar. Itu sebagai salah satu solusi untuk pendanaan ya, bank ya, pinjaman. Cuman kalau kita sih nggak menyarankan lah, gitu. Kecuali mungkin ya ini terkait masalah keyakinan kita masing-masing lah. Kalau misalnya teman-teman meyakini pinjaman itu dibolehkan, ya silakan. Kalau pinjaman itu tidak dibolehkan, mending kita tinggalkan gitu. Kita cari aja yang pasti-pasti kita bisa dapat dana dari mana, atau dengan dana minim kita udah bisa bikin usaha gitu. Nah, tapi saya mau tanya lagi ke Kak Sadi nih. Maksudnya tadi modal di perbankan itu maksudnya pertanyaannya lebih fokusnya kemana nih?
Maksudnya cara mengatasi misalnya kayak dalam bentuk investor atau yang lainnya pasti juga berbentuk pinjaman juga kan, Bang? Iya. Dan cara Pengelolaannya ya? ya pengelolaannya dan kalau ya. misalnya Oke. tidak cukup. Iya, ya. Nah, sorry. Misalnya kita dapat dana nih yang oke lah, misalnya dari bank lah gitu kan. Kita kesampingan dulu hal-hal yang lain. Kita dapat dana dari bank. Gimana sih caranya supaya kita lancar membayar tunggakan ya, apa sih namanya, angsuran pinjaman itu gitu. Nah, kita juga harus dari awal itu udah antisipasi atau namanya udah tahu lah, udah bisa ngukur lah. Kira-kira dengan pinjaman segitu kita bisa nyariin nggak sih gitu. Misalnya kita minjam uang 20 juta ke bank gitu kan, dengan angsuran mungkin berapa sih dalam 1 tahun atau 2 tahun dengan angsuran misalnya 1 juta atau 2 jutaan. Kira-kira usaha kita ada profit nggak sih 1 juta sampai 2 jutanya itu gitu. Nah, kemudian kita harus komitmen kalau kita punya utang baik ke siapapun. Kalau ya oke, Pinci sekarang punya utang juga sih kita sebenarnya, bukan utang dalam bentuk apa ya, ada sih pinjaman gitu kan, pinjaman dari teman-teman lah, dari pinjaman ya lumayan besar juga lah. Nah, kita harus punya komitmen untuk selalu membayar utang kita itu dalam per bulannya. Gimana pun caranya, kita harus komitmen harus dibayar gitu. Siapin duitnya, meskipun yang lain kita kurangi, tapi untuk utang kita harus nomor 1 gitu. Nah, itu didahulukan kalau menurut saya. Karena pengalaman saya ya, waktu pandemi kan lumayan lah, kita nggak ada pemasukan kan. Terus kita punya angsuran ya, nggak banyak juga sih, sekitar 4 juta lah sebulannya. Ya, tapi dari mana sih kita dapat duitnya gitu? Ya udah, kita punya tabungan, artinya bukan profit ya, tabungan, bukan profit dari bulanannya, tabungan dari dana-dana sebelumnya. Ya udah, kita itu dulu yang kita bayarkan ke utang ini ya. Jadi komitmen harus bayar utang gitu. Kemudian yang penting kalau misalnya udah di luar pandemi, ya kita harus berusaha gimana sih caranya kita bisa nyariin untuk angsuran ini gitu. Karena dimanapun juga kita kalau yang namanya utang itu sebuah apa ya, sebuah kewajiban lah kita bayarnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih gitu. Terima kasih Rinaldi, itu sangat menarik gitu karena komitmen itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan nantinya ya. Nah, benar Pak. Karena kalau misalnya hari ini kita udah dipercaya orang, kedepannya lebih mudah itu. Nah, kejujuran itu nomor 1 lah. Kalau bagi kita mau bisnis apapun, kejujuran nomor 1. Mending kita bilang kita nggak punya uang daripada kita pura-pura nggak punya uang. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama ya, karena penelitian saya tuh tahun 2016 menunjukkan salah satu mengapa ada kemandekan dalam berwirausaha itu salah satunya memang karena faktor kepercayaan tadi, kepercayaan terhadap sesama, bahkan sesama orang Minang juga kadang-kadang gitu. Ya, komitmennya perlu diperbarui. Baik, terima kasih Rinaldi. Silahkan, saya ingin kalian untuk menggali lagi dari Rinaldi pada hari ini. Silahkan. Siapa? Silakan Siti Amelia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya Bang, apakah saat ketika memulai bisnis ada tantangan atau keraguan Abang untuk memulainya, dan bagaimana pada akhirnya Abang percaya dan berani untuk memulainya? Terima kasih. Mulai bisnis ada keraguan nggak itu kan? Ya, kalau jujur sih nggak ada keraguan. Karena apa ya? Ya, sebenarnya awal-awal bisnis kita itu kan memang kita dapat dana. Jadi bukan dana kita juga lah. Cuman apa namanya, kita nggak ada tanggung jawab lah gitu kan. Artinya mau habis pun nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus manfaatkan itu semaksimal mungkin. Nah, keraguan karena itu nggak ada apa namanya, nggak ada feedback yang diminta oleh kampus hari itu, nggak ada pertanggungjawaban lah namanya. Ya udah, kita nggak ada keraguan gitu. Cuman tetap karena kita udah mulai ada bisnis namanya kan, kita udah ada dana, kita bikin bisnis ini, ya udah kita pengen memajukan bisnisnya, pengen profesional, pengen fokus di bidang ini, mana tahu berhasil kan.
Karena balik lagi, kita melihat banyak pengusaha-pengusaha yang sukses meskipun mereka masih kuliah, dan dari buku-buku yang literatur yang kita baca, dari buku-buku motivasi gitu kan. Jadi kita tertarik dan tertantang juga sih sebenarnya untuk jadi pengusaha secara fokusnya, secara fullnya itu, menjadi pengusaha gitu. Meskipun hari itu kita masih kuliah, ya yang penting kan yang utama kan memang kuliah ya. Kita dari kampung minta izin ke Padang kan mau kuliah, mau jadi sarjana jadi kita selesaikan kuliah dulu. Selama kita mulai usaha itu kalau dibilang ragu-ragu atau apa, enggak sih. Kita masa bodoh aja, yang penting kita udah seriusin gitu kan. Udah seriusin. Nah, akhirnya ketika kita udah buka toko, apalagi kita udah wisuda. Nah, di situ saya kira itu adalah titik penegasan buat kami berdua waktu itu. Kita mau kemana nih? Mau fokus di usaha ini atau mau gunakan ijazah? Karena ya bukannya apa juga kan, mungkin teman-teman udah tahu juga gitu kan. Kita di teknik ijazah dapat sarjana ST gitu kan. Ya lumayan lah prestisnya dapat ST gitu kan. Dan kebutuhan engineer kita di Indonesia hari ini tuh sangat banyak sekali. Apalagi program pemerintah sekarang bikin ini, bikin itu, bikin proyek listrik se-Indonesia gitu kan. Kebutuhan untuk engineer itu lebih banyak gitu kan. Nah, jadi kalau untuk peluang kita bekerja secara profesional sebagai engineer itu ada gitu. Dan memungkinkan karena kita juga secara nilai yang di atas 3 lah IPK kita berdua. Dan kami berdua ini dulu aktif juga di organisasi. Si Fras 3 kan sama teman saya itu, dia ketua himpunan, saya waktu itu sebagai ketua bidangnya lah. Jadi saya dan dia 2 kali di bidang, maksudnya dia 2 tahun fokus di Hima, saya bahkan 3 kali gitu. Meskipun dia jadi ketua kan, cuman saya nggak sampai jadi ketua lah. Nah, artinya apa? Sedikit banyaknya saya udah punya soft skill lah untuk masuk ke dunia kerja gitu kan. Nah, penegasan itu waktu wisuda itu, kita mau kemana gitu. Mau dipinci apa, mau jadi profesional sebagai engineer gitu. Nah, kita putuskan, kita dipinci. Nah, keputusan itu bukan main-main juga sih sebenarnya. Kenapa? Nah, kita tantang lagi diri kita waktu itu kan, kami berdua. Ijazah kita nggak ambil. Sampai akhirnya kita ambil ijazah itu tahun 2016. Dari 2012 kita tamat, kita baru ambil ijazah 2016. Artinya 4 tahun kita nggak punya ijazah sama sekali. Jadi nggak ada pikiran untuk melenceng. Kita ya udah bosan dipinci, mau kerja aja lah kita ijazah. Kita nggak punya ijazah sampai tahun 2016 gitu. Bahkan Fras tahun 2016 saya ambil ijazah tahun 2018 malahan gitu. Jadi fokusnya ke situ waktu itu. Nah, jadi ragu-ragunya itu ya boleh bilang nggak ada lah. Nah, terima kasih Rinaldi. Itu memang mahasiswa kita itu memang banyak yang ragu, terutama di masa awal gitu ya, karena istilahnya itu kan ada opportunity cost. Kalau memilih ini, bagaimana dengan ini kan gitu. Kalau memilih menjadi wirausahawan, ada hal-hal yang di luar dunia wirausaha yang dia akan hilang gitu kan. Benar. Nah, itu manusiawi dan memang menjadi hal yang paling sering dipikirkan oleh mahasiswa kita ini. Benar. Soal opportunity cost nih. Jadi tadi soal istiqomah, soal kekonsistenan, bahkan tadi sudah bertekad bulat tidak menggunakan ijazah untuk cari kerja kan gitu. Iya. Ini suatu hal yang contoh dari betapa kuatnya komitmen dan konsistensi dari Rinaldi ini. Oke, lanjut. Siapa lagi yang akan menggali dari Rinaldi tentang dunia bisnis? Silakan. Satu lagi, boleh? Siapa?
Ini kesempatan sangat baik ya. Nah, silakan. Ini yang dimonitor ada Tata, Latifah, Muhammad Faris. Nah, silakan. Satu lagi. Kalau saya satu hal yang ingin saya ketahui, Rinaldi, soal terlepas dari masa pandemi yang memang sangat sulit ini ya, dan kemungkinan masih ada setelah pandemi ini pasarnya masih akan terus berkembang. Itu bagaimana nanti ke depannya? Apakah itu difikirkan sekarang atau mengalir saja seperti air itu ya? Nah, ya, kalau dibilang nggak difikirkan, kita pikirkan juga sih Pak sebenarnya. Karena seperti yang kita Bapak bilang tadi kan, kita kan lagi ada project Little Pinchy kan. Project Little Pinchy ini boleh dibilang mati suri lah. Tapi tetap kita jalankan dengan ya seperti yang Bapak Donar ketahui kan, kita lagi di BDI nih. Lagi di inkubasi kita. Saya untuk teman-teman ketahui juga kan, udah 6 bulan ini kita lagi program inkubator bisnis di Balai Diklat Industri. Yaitu salah satunya asesornya ya Pak Donar sendiri gitu kan. Sekarang kita udah masuk diklat ketiga. Udah masuk produksi tahap ketiga juga. Ini udah masa akhir-akhir sih sebenarnya untuk Balai Inkubator Bisnis di Balai Diklat ini. Dan jadwalnya itu bulan November ini kita bakal mulai exhibition, pameran produk. Karena pandemi nggak bisa. Kalau tahun kemarin orang Balai Diklat itu pamerannya di Transmart katanya. Ya, kalau tahun ini kita nggak bisa katanya, jadi dibikin semacam exhibition online gitu. Jadi via Zoom juga konsepnya gitu kan. Nah, jadi Little Pinchy ini tetap kita jalankan meskipun mungkin terlalu lambat jalannya. Nah, begitupun mungkin bisnis-bisnis yang lain atau ide-ide yang lain, pengembangan yang lain yang mau kita eksekusi harusnya dalam waktu dekat, jadinya nggak bisa kan gitu. Cuman tetap kita pikirkan salah satunya ya contohnya aja gitu kan. Kita dulu udah pernah tadi siapa yang nanya ya? Tadi dia nanya kenapa nggak bikin di Bandung. Udah kita bikin di Bandung. Kita udah bikin namanya. Nah, ini sebenarnya usaha yang baru sih. Tahun 2018 itu kita udah ada usaha lain namanya Salingka. Kalau Instagramnya kayak udah kita bikin, Facebook udah bikin Salingka Konveksi. Itu kita fokus ke Bandung. Udah kita kirim tim ke Bandung 1 orang untuk mengelola bisnis di situ. Cuman memang waktu itu masih ada kendala, masih ada kekurangan, dan terus kayaknya pengembangannya lambat, terus tim ini jadinya bosan di situ, minta balik ke Padang lagi. Jadi untuk saat ini, proyek itu kita tunda lagi gitu. Nah, mungkin untuk tahun berikutnya, kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita bakal coba lagi yang kayak gitu kan. Karena memang target kita, ya benar sih kata Teza, kenapa nggak di Bandung aja? Ya ada kita pikiran kita ke situ gitu kan. Karena kalau kita udah sampai ke pusatnya gitu kan, banyak kos-kos production yang bisa kita pangkas gitu. Waktu-waktu produksi yang harusnya bisa kita pangkas, yang awalnya dari mungkin untuk produksi satu model itu 3 minggu jadi 2 minggu bisa, karena kita yang punya bisnisnya langsung di sana, yang punya produksinya gitu kan. Nah jadi memang ide-ide itu udah ada sih kita pikirkan, cuman ya mungkin eksekusinya aja yang lama gitu. Terima kasih Rinaldi. Jadi memang benar tadi disampaikan oleh Rinaldi itu ada suatu institusi yang bernama inkubator. Nah, ini inkubator ini memang didesain di mana-mana untuk membantu pengembangan atau penguatan startup.
Tadi ada sampaikan tentang ada Little Pinci, itu bisa jadi bisa dikuatkan melalui penguatan yang dilakukan oleh inkubator bisnis yang ada di kalau di Padang ini ada beberapa ya, di inkubator bisnis Universitas Andalas, inkubator bisnis BDI tadi disampaikan oleh Rinaldi. Ini menarik, mengapa? Karena dengan tergabung dengan inkubator, tadi Rinaldi sudah sampaikan juga itu, nanti akan dibantu secara masif dalam hal terutama teknologi dan pemasaran gitu. Ini karena situasi pandemi memang agak terhambat, tetapi dengan masuk dalam sistem itu saja, itu akan sangat membantu nantinya itu untuk membangun jejaring bisnis ya, pemasaran juga nanti, karena inkubator akan menghubungkan startup dengan produk-produknya itu kepada pasar yang lebih luas gitu ya, pasar yang lebih luas. Ini penting untuk diketahui tentang keberadaan inkubator bisnis ini. Oke. Tapi apa detailnya dia? Sudah kira-kira semua? Ada yang ingin disampaikan? Pak Dani masih monitor? Ini ada juga dosen kita Pak Dani Hidayat yang juga menjadi bagian dari mata kuliah kewirausahaan ini. Siapa lagi? Oke. Jika tidak ada. Terakhir Pak, saya mau kasih semangat lah ya. Pak Dede ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir. Itu bagian terakhir ini silahkan diberikan hal-hal yang ingin disampaikan, terutama untuk adik-adik kita ini. Jadi pandanglah mereka ini sebagai junior yang ingin mengikuti langkah Rinaldi sebagai wirausahawan, apa kira-kira kiat-kiat dan hal-hal yang mungkin mereka akan hadapi nantinya di masa yang akan datang. Silakan Rinaldi. Mungkin satu hal yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman di sini ya, adik-adik saya di UNAN kan, karena kita sama-sama mahasiswa dulunya gitu kan. Cuman hari ini saya udah jadi pengusaha lah namanya gitu kan. Nah, jadi pengusaha itu ada loh kelebihannya dibanding kita jadi profesional di bidang keilmuan gitu kan. Kenapa? Karena saya lihatnya gini lah. Mungkin kalau kita jadi profesional di bidang kita, jadi misal saya gitu kan, jadi engineer, saya di perusahaan dapat kerja di sini di situ kan, dengan gaji berapapun juga lah gajinya gitu kan. Nah, saya kira saya cuma bisa menyelamatkan diri saya pribadi lah, kemudian keluarga saya, keluarga dekat, kemudian mungkin orang tua gitu kan. Cuman itu yang bisa saya selamatkan gitu kan. Nah, dengan jadi pengusaha, kita bisa bangun lapangan kerja. Nah, motivasi itu mungkin lebih besar nilainya daripada uang yang akan kita dapatkan dari gaji kita di bidang lain gitu kan. Nah, jadi dan itu pun udah jadi kepuasan sendiri bagi saya gitu kan. Hari ini Pinci mungkin kalau nggak pandemi ya, karena kalau sekarang pun anggota kita masih mobile ya, masih bisa dipanggil-panggil lah gitu untuk kerja. Cuman memang gajinya nggak hidup lagi kayak biasa kan, nggak digaji lah, nggak digaji bulanan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Pinci sampai sebelum pandemi ini kita udah ada sekitar 12 orang karyawan. Nah, itu sebuah kepuasan sendiri bagi saya untuk menjadi pengusaha dari awalnya gitu. Karena memang niat saya buka usaha itu ya mau nolong orang, mau bikin lapangan pekerjaan gitu. Nah, kalau teman-teman punya satu motivasi itu aja untuk jadi pengusaha, saya rasa itu udah cukup gitu. Nah, mungkin itu satu. Terima kasih Pak Donar. Terima kasih Rinaldi. Itu ditutup dengan hal yang sangat luar biasa ya, bahwa menjadi wirausaha itu bukan hanya sekedar soal mencari keuntungan, tetapi ada juga keinginan untuk berkontribusi
secara positif pada masyarakat. Nah, ini memberikan manfaatnya. Karena ini saya percaya itu sebaik-baik orang itu kan memang yang memberikan manfaatnya kepada semua orang yang lain. Gitu. Jadi itu suatu hal yang sangat baik sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Saya sangat berharap Anda mendapatkan pencerahan pada hari ini. Sedikit banyaknya Anda telah menimba ilmu dari seseorang yang telah membuktikan bahwa dirinya telah melalui banyak hal gitu ya. Saya yakin 11 tahun itu bukan suatu proses yang mudah untuk dilalui. Nah, Anda sudah mampu menggali dari orang yang telah melewati itu. Ini maksud saya, pengalaman-pengalaman itu akan menjadi modal berharga bagi Anda sebenarnya untuk katakanlah mencoba memasuki dunia bisnis ini. Dengan demikian saya dan kami semua sekali lagi berterima kasih yang sangat besar sebesar-besarnya kepada Rinaldi sebagai pebisnis dan juga sebagai keluarga besar alumni Universitas Andalas ya, menjadi amal soleh hendaknya berbagi dengan adik-adik di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ini, karena begini Rinaldi, kalau secara konseptualisasi bisnis itu mereka sudah cukup, tetapi dalam hal praktis dan tantangan real ini tidak akan pernah cukup. Mereka harus terus belajar dan belajar lagi, memiliki pengetahuan dari mereka yang telah melalui banyak hal. Mari kita berikan applause dan tepuk tangan. Ini bisa di Zoom, ini juga bisa, kepada Rinaldi. Terima kasih Rinaldi yang telah memberikan pembelajaran bagi kita pada hari ini. Jadi saya juga mendapat banyak hal pada hari ini, bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak ada dalam buku teks ya, yang ada itu dalam dunia nyata. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya secara khusus meminta kepada Rinaldi untuk bersedia jika ada mahasiswa ini yang hadir pada kesempatan hari ini yang ingin menanyakan mungkin hal-hal yang spesifik, katakanlah ingin menjadikan Rinaldi sebagai mentor bisnisnya. Mungkin tidak akan terlalu intens, tapi paling tidak dengan adanya berdiskusi dan keinginan mereka berdiskusi nanti ditanggapi, itu juga suatu hal yang sudah sangat luar biasa bagi mereka. Apakah kalau Rinaldi bersedia? Sangat bersedia. Kalau misalnya adik-adik di sini mau ketemu langsung sama saya atau cuman via WhatsApp, boleh juga. Itu WhatsApp saya, WhatsApp Pinci juga saya yang pegang, saya yang lihat gitu kan. Atau WhatsApp pribadi saya mungkin Pak Donar ada. Ya. Atau kalau mau berkunjung ke Pinci kita ngobrol-ngobrol ya boleh. Boleh sekali gitu kan. Nah, saya juga orangnya suka ngomong lah sama kawan-kawan gitu kan, suka berbagi, karena yang tadi itu saya bilang, karena mungkin dari semua orang itu kita bisa dapat ide tersendiri, dapat motivasi tersendiri. Nggak harus orang itu punya ilmu yang banyak dulu kita harus termotivasi, nggak harus kan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Rinaldi. Jadi ini sudah persetujuan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman, menimba ilmu secara langsung, ini penting sekali ini. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ini suatu hal yang sangat penting bagi Anda untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang telah berpengalaman, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ini. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Rinaldi, dan saya mendorong semua mahasiswa yang hadir di sini untuk berinteraksi, bisa juga secara langsung. Pinci itu kalau ke Unan lewat Simpang 4 ke Taping itu pasti lewat Pinci gitu kan. Nah, iya, Pak.
hal yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa, dan juga saya juga ingin nantinya akan terus berkomunikasi dengan Rinaldi ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah bahwa hari ini kita telah menyelesaikan acara ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk absensinya gimana, Pak? Ya, nanti absensinya akan via Island ya. Tapi tadi Island ada bermasalah, jadi saya akan coba cek lagi. Nanti akan saya beritahu ke grup-grup kita ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Izin live grup, Pak. Ya, silakan. Tapi sebelum itu, saya ingin coba siapa yang apa? Coba siapa yang aktif, tolong diaktifkan semua videonya dulu. Oke. Saya ini ya. Foto bareng ya, Pak? Ya. Pematerinya udah keluar, Pak. Nggak apa-apa. Satu. Ini untuk absen bukti juga bagi saya. Oh, siap, Pak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi ini adalah mahasiswa-mahasiswa nanti akan bisa mengisi di island kita untuk perkuliahan dengan saya. Hari ini adalah dengan praktik kewirausahaan dan besok dengan kewirausahaan yang hari Kamis ya, itu juga bisa menggunakan ini sebagai bahan untuk pembelajaran. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya, terima kasih telah bergabung. Izin live, Pak.